Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Mutiara Suci dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Manajemen di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di sini saya akan membuat makalah, tetapi di dalam makalah saya memiliki beberapa aturan. Aturan yang pertama yaitu menggunakan ukuran kertas A4 dengan cara kita ke menu pack layout, kemudian size, kemudian pilih ukuran A4. Maka otomatis makalah saya akan berubah. Yang kedua, menggunakan margins dengan tetap ke pack layout, kemudian pilih margins. Tetapi di sini tidak ada pilihan untuk ukuran yang saya butuhkan, maka saya akan pilih custom margin. Setelah itu saya akan ubah topnya 4, bottomnya 4, bottom atau bawah, leftnya 3, kemudian right-nya 3. Oke. Maka yang ketiga, saya akan mengubah jenis tulisan atau font dengan cara memblok seluruh teks atau dengan cara Ctrl A. Kemudian pilih jenis tulisan yaitu Times New Roman. Maka tulisannya akan berubah secara otomatis. Untuk aturan yang keempat, saya akan mengubah ukuran tulisan menjadi 12, yaitu dengan cara memblok teks atau Ctrl A. Kemudian ukuran tulisan, karena di sini banyak pilihan, tetapi saya akan memilih angka 12. Maka otomatis teksnya akan berubah menjadi ukuran 12. Yang terakhir, saya akan membuat daftar isi. Sebelum kita membuat, di sini kita mempunyai ruler atau penggaris. Nah, di sini kita tandai sampai mana batas titik-titik yang akan kita buat. Maka kita tandai sampai 13. Oke. Setelah itu, kita blok daftar isi. Kemudian klik kanan, kemudian pilih paragraf, kemudian pilih tabs. Kemudian kita tulis di sini 13 karena tadi kita memilih di angka 13 cm. Setelah itu kita di sini tetap memilih left. Yang ledarnya kita memilih nomor 2. Setelah itu kita oke. Nah, untuk mengisi dengan titik-titik kita tinggal tindih tab. Begitupun dengan yang di bawah. Kita tinggal klik tab. Setelah itu kita akan menulis angka di samping titik-titik, yaitu kata pengantar I2, tab 1 atau pendahuluan, 4, latar belakang 4, rumusan masalah 5, tujuan 5, pembahasan 6,
pengertian COVID. 6. Penyebab COVID. 7. Bagian C. 8. Bagian D. 9. Setelah itu kita masuk ke bab 3. Ini 10. Di sini 12. Di sini kesimpulan 12, saran 12. Daftar pustaka 13. Nah, di sini daftar isi saya sudah jadi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan fungsi VLOOKUP, fungsi aritmatika, dan fungsi logika. Langkah yang pertama harus kita lakukan yaitu dengan cara menyiapkan data. Dan di sini saya diberikan data kepada dosen saya sebagai bentuk tugas terakhir saya. Yaitu dapat kita lihat dua tabel di sini. Untuk memindahkan nilai tugas di sini kita menggunakan rumus yaitu dengan cara sama dengan VLOOKUP buka kurung, klik NIM yang pertama, lalu kita sesuaikan. Kalau di sini koma berarti kita menggunakan koma. Tetapi kalau dia di sini titik koma berarti kita menggunakan koma. Karena di sini koma berarti kita menggunakan koma. Setelah itu blok tabel yang di atas. Setelah itu koma. Kita lihat kolom tugas berada pada kolom keberapa yaitu 1, 2. Berarti kita tulis 2. Lalu tutup kurung. Enter. Untuk tugas Joni, yaitu 80. Untuk mengetahui tugas yang lain, yaitu dengan cara menarik turun tanda tambah yang ada pada layar. Sedangkan untuk mengetahui nilai MID, kita menggunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan VLOOKUP buka kurung, klik NIM yang pertama, lalu koma, blok tabel yang di atas. Setelah itu koma, kita menghitung kolom MID, yaitu kolom MID berada pada 1, 2, 3, angka 3, yaitu 3. Lalu tutup kurung, enter. Setelah itu, untuk mengetahui yang lainnya, kita tinggal tarik turun ke bawah. Untuk nilai final, rumusnya juga sama, yaitu sama dengan VLOOKUP buka kurung, klik NIM yang pertama, koma, blok tabel yang di atas. Setelah itu, koma lagi. Setelah itu kita menghitung kolom final. Kolom final berada pada 1, 2, 3, 4, angka 4, yaitu 4. Lalu tutup kurung. Setelah itu enter. Dengan cara yang tadi untuk mengetahui nilai yang lainnya, yaitu menarik turun ke bawah. Sedangkan untuk nilai akhir, yaitu nilai akhir sama dengan 25% nilai tugas ditambah 35% nilai MID ditambah 40% nilai final. Rumusnya yaitu sama dengan
25% dikali klik nilai tugas yang pertama. Setelah itu tambah dengan nilai MIT 35% dikali nilai MIT yaitu F17. Setelah itu kita tambah 40% dikali nilai final. Kita tulis di sini G17 karena dia berada pada huruf G dan di sini berada pada angka 17. Kita tulis G17. Setelah itu enter. Maka nilai akhir Joni yaitu 81,9. Untuk mengetahui nilai yang lain, kita tinggal tarik turun ke bawah. Untuk nilai huruf, yaitu nilai akhir lebih besar sama dengan 80, maka nilai hurufnya A. Untuk nilai akhir lebih besar sama dengan 60, maka nilai hurufnya B. Nilai akhir lebih besar 50, maka nilai hurufnya C. Sedangkan selain itu, maka nilai hurufnya E. Untuk mengetahui nilai hurufnya, kita menggunakan rumus, yaitu sama dengan if buka kurung klik nilai akhir yang pertama. Setelah itu lebih besar sama dengan 80, buka petik A tutup petik, tulis kembali if, lalu buka kurung, kita klik kembali nilai akhir yang pertama, atau kita tulis H17 lebih besar sama dengan 60, buka petik B tutup petik, kita tulis kembali if, lalu buka kurung, kita tulis H17 lebih besar 50, buka petik C tutup petik, buka petik E, lalu tutup petik, lalu kita balas kurung sesuai dengan berapa kali kita menulis if, yaitu 3 kali, 1, 2, 3. Setelah itu enter. Maka nilai huruf Joni yaitu A. Untuk mengetahui nilai huruf yang lain, kita tinggal tarik turun ke bawah. Untuk mengetahui keterangannya, yaitu nilai huruf A, maka keterangan sangat memuaskan. Nilai huruf B, maka keterangannya memuaskan. Nilai huruf C, maka keterangannya cukup. Dan untuk nilai huruf E, maka keterangannya error. Untuk mengetahui keterangan tersebut, kita dapat menggunakan rumus, yaitu sama dengan if, buka kurung, kita tulis I17 atau kita klik nilai huruf yang pertama. Lalu kita sama dengan buka petik
A, tutup petik, koma, buka petik, kita tulis sangat memuaskan. Setelah itu, kita tutup petik, lalu koma, kita tulis kembali if, buka kurung, kita tulis yang kayak tadi, I, 17, lalu kita sama dengan, buka petik, kita tulis B, tutup petik, koma, buka petik, kita tulis memuaskan. Lalu tutup petik, koma, kita tulis if kembali, lalu buka petik, kita tulis kembali I17, sama dengan, buka petik, C, tutup petik, koma, lalu kita buka petik kembali, lalu kita tulis cukup. Setelah itu tutup petik, koma, kita tulis if kembali, buka kurung, kita ketik I17, setelah itu sama dengan, buka petik, E, tutup petik, koma, buka petik, kita tulis error. Setelah itu tutup petik, kita balas kurung sebanyak if yang kita tulis tadi. If yang kita tulis tadi yaitu ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. Setelah itu kita enter. Maka keterangan yang pertama yaitu sangat memuaskan. Nah, untuk mengetahui keterangan yang lainnya sama dengan yang tadi, kita tinggal tarik turun ke bawah. Setelah itu, untuk mengetahui total nilai, yaitu dengan cara menggunakan rumus, yaitu sama dengan sum, buka kurung, blok nilai akhir, lalu tutup kurung, enter. Maka total nilai yaitu 466,3. Untuk mengetahui rata-rata nilai, yaitu dengan cara menggunakan rumus sama dengan average, lalu blok nilai akhir, setelah itu tutup kurung, enter. Maka rata-rata nilainya yaitu 77,7. Untuk nilai tertinggi juga menggunakan rumus, yaitu sama dengan max, buka kurung, blok nilai akhir, setelah itu tutup kurung. Maka nilai paling tertinggi yaitu 83,7. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata dari saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.